Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, video ini ibu akan melanjutkan dari persamaan trigonometri, tapi di dalam persamaan trigonometri yang membedakannya adalah dalam bentuk pemfaktoran. Ya, untuk persamaan trigonometri berbentuk pemfaktoran, jadi kita masih di dalam persamaan trigonometri, tapi yang membedakannya di sini adalah dalam bentuk kuadrat. Oke, bentuk dari persamaan trigonometri dalam bentuk kuadrat, kita ingat dulu nih, persamaan kuadrat bentuk umumnya seperti apa. Jadi bentuk umum persamaan kuadratnya kita mengingat kembali, yaitu bentuknya AX pangkat 2, ini AX pangkat 2 ya, tambah BX tambah C sama dengan 0. Oke, AX pangkat 2, maaf ya, AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, nanti A sama B nya dalam bentuk persamaan kuadrat, itu bentuknya trigonometri variabelnya. Nanti bentuk X nya, oke, nanti bentuk X nya variabel A, B sama C tetap diangkat, tapi X di sini akan diganti dengan persamaan trigonometri. Jadi bukan X seperti biasa ya, karena di sini persamaannya trigonometri, tapi di dalamnya bentuk persamaan kuadrat. Nah, ketika bentuknya persamaan kuadrat, si trigonometri nih langkahnya sama dengan bentuk umum persamaan kuadrat biasa, yaitu kita akan cari akar yang pertama itu sama saja dengan X1, kemudian untuk akar yang kedua itu sama dengan X2. Nanti ini yang kita cari nilai akarnya, nyari nilai himpunan penyelesaian persamaan trigonometri ini, seperti itu ya. Nah, jadi persamaan trigonometri terkadang berbentuk persamaan kuadrat atau persamaan cukup banyak polinomial, sehingga kita akan menyelesaikan dengan cara memfaktorkan atau rumus kuadrat, atau juga pada rumus ABC. Itu nanti pada video berikutnya, itu rumus ABC itu kan ya, nanti kita cari nilai X12 ya, min B plus min akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A, itu pada rumus ABC ketika kita tidak dapat mengetahui nilai untuk difaktorkan ya. Nah, di persamaan trigonometri ini kalian harus tetap ingat ya, apa sih yang mesti diingat. Nah, di sini untuk nilai minimum sin dan cos adalah min 1. Jadi untuk sin dan cos ini harus min 1. Jadi nilainya kan tidak mungkin min 2, min 3 dan seterusnya. Tapi kalau kalian dapat negatif setengah ya mungkin karena masih dalam interval sebelum min 1 gitu ya. Kemudian untuk nilai maksimum untuk sin dan cos itu adalah 1. Oke, jadi
tidak mungkin 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu pada nilai maksimum. Selanjutnya ada juga untuk rumus sudut rangkap. Nah, untuk rumus sudut rangkap ini, kalau misalnya biasanya kan ketemu soal sin X, ya kan? Kalau ketemu soal sin 2X, maka kalian mesti ubah di rumus sudut rangkapnya, yaitu 2 sin X dikali dengan cos X. Kemudian kalau misalnya ketemu soal cos 2X, maka mesti diubah itu dengan cos kuadrat X kurang sin kuadrat X. Untuk cos 2X ini ada 3 cara sekali. Ini yang pertama ya, cos kuadrat X kurang sin kuadrat X. Kemudian yang kedua 1 kurang 2 sin kuadrat X, dan 2 cos kuadrat X kurang 1. Di sini tinggal bagaimana kalian melihat soal sesuai dengan kebutuhan soal itu. Kalau misalnya soalnya terdapat sin 2X ya, maka mesti diubah menjadi 2 sin X kali cos X. Kalau misalnya cos 2X ya, sesuai dengan kebutuhan pilih di antara 3 ini, mau ambil yang mana sesuai dengan soal yang ada. Seperti itu ya. Oke, jadi itu yang mesti kalian ingat dalam persamaan trigonometri untuk bentuk kuadrat. Ya. Untuk lebih jelasnya lagi, di sini kita masuk pada contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, selesaikan persamaan trigonometri 2 sin kuadrat theta tambah sin theta kurang 1 sama dengan 0 untuk intervalnya 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Anda lihat soalnya. Soalnya ini variabel X diganti dengan theta. Terserah mau ganti variabelnya itu, variabel X-nya itu dengan theta, kemudian alfa X, variabel X, kemudian variabel Y. Yang mana mesti Anda perhatikan soal tersebut dia dalam bentuk kuadrat. Ya. Penyelesaiannya di sini persamaan 2 sin kuadrat theta tambah sin theta kurang 1 sama dengan 0 kita dapat diselesaikan dengan memfaktorkan. Nah, memfaktorkan luas kiri dan mengatur faktor-faktor sama dengan 0. Jadi theta ini kita ganti dengan variabel X. Jadi 2x pangkat 2 tambah x kurang 1 sama dengan 0, ya kan? Sama saja dengan 2 sin kuadrat theta tambah sin theta kurang 1 sama dengan 0. Nah, dari sini kita langsung saja ke pemfaktoran. Nah, di sini pemfaktorannya yaitu 2x kurang 1 dan X tambah 1. Coba kita buktikan apakah betul nilai yang diambil ini sama dengan persamaan ini. 2x pangkat 2 tambah X kurang 1 sama dengan 0, ya kan? Coba 2x kali X, 2x kali X ya 2x pangkat 2 kan? Oke, sebentar kita uraikan supaya lebih memaham lagi. 2x kali X, 2x pangkat 2, kemudian 2x kali 1 positif 2x, selanjutnya min 1 kali X ya, min X kan. Nah, selanjutnya min 1 tambah 1 ya, min 1. Oke, 2x pangkat 2, 2x pangkat 2 tambah, di sini variabelnya sama berpangkat 1, jadi kita kurangi 2x kurang x ya x kurang 1. Betul tidak persamaannya?
Ya, betul ya. Jadi kita dapat nilai X1 dan X2 nya yaitu ya, maka 2x kurang 1 sama dengan 0, maka x nya yaitu 1/2. Negatif 1 pindah ruas kanan menjadi positif 1. Kemudian X tambah 1, maka nilai X nya adalah minus 1. Di sini kita dapat himpunan penyelesaiannya 1/2 dan negatif 1. Ini nih sudah dalam bentuk persamaan kuadrat. Sekarang kita ubah ke bentuk persamaan trigonometri. Ya, jadi kalau pada persamaan trigonometri yang tadi kan 2 sin kuadrat theta tambah sin theta kurang 1 sama dengan 0. Bisa saja kita langsung, ya kan? Kita langsung sin X sama dengan 1/2 dan sin X yang kedua yaitu min 1. Oke, tapi ya kita uraikan persamaan trigonometri dalam bentuk kuadrat. Ya. Jadi 2 sin theta kurang 1 sama dengan 0, maka sin tetanya, sin theta ya, bukan sin X, sama saja. Sin tetanya sama dengan 1/2. Atau sin theta sama dengan 1 sama dengan sin theta tambah 1 sama dengan 0, maka sin tetanya yaitu negatif 1. Oke. Jadi bisa langsung saja tadi kan sudah dapat himpunan penyelesaiannya 1/2 dan min 1, tinggal kita langsung saja. Ya. Jadi sin theta sama dengan 1/2 pada kuadran 1 dan kuadran 2. Jadi pada kuadran 1 nilai tetanya itu sama dengan 30 derajat. Ya kan? Untuk sin theta ini 1/2 dan negatif 1 itu dia masih berada pada sin dan cos pada nilai maksimum dan minimum. Nah, untuk 1/2 kita lihat dia di kuadran 1 dan kuadran 2, atau bisa langsung saja lihat di sudut-sudut istimewa pada persamaan trigonometri yang menghasilkan nilai dari sin theta sama dengan 1/2 itu berapa derajat. Di sini 30 derajat dan 150 derajat. Oke, bisa langsung seperti itu, atau dengan cara seperti ini. Pada kuadran 1 dan kuadran 2, di kuadran 1 itu nilai tetanya 30, kemudian di kuadran kedua nilai tetanya, kuadran kedua itu kan batasannya itu adalah 90 dan 180, berarti 180 dikurangi dengan tetanya ini, ya kan? 180 dikurangi dengan theta atau alfa 30 derajat, maka 150 derajat. Itu adalah nilai dari sin theta yang menghasilkan 1/2. Oke, sekarang kita lihat pada sin theta min 1. Sin theta min 1 ini dia pada kuadran ketiga dan kuadran 4. Oke, pada kuadran ketiga itu kan 180 plus, ya kan? Jadi 180 ditambah dengan 90. Oke, 180 derajat ditambah dengan 90 derajat itu sama dengan 270 derajat. Sedangkan di kuadran 4 nilai tetanya 360 derajat kurang 90 derajat sama dengan 270 derajat. Atau juga langsung saja nilai yang menghasilkan sin theta negatif 1 itu berapa kuadrat? Berapa derajat? Berapa derajat ya? Yaitu 270
70 derajat. Nah, jadi himpunan penyelesaian di sini yaitu 30 derajat, 150 derajat, dan 270 derajat. Nah, sekarang kita langsung ke contoh soal yang kedua, yaitu tentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri 6 cos kuadrat X tambah 3 cos X kurang 4 sama dengan 0. Ini salah penulisan ya. Dengan intervalnya X lebih besar atau sama dengan 0 derajat dan X itu kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Oke. Sekarang penyelesaiannya, perhatikan bahwa soal di sini sudah dalam bentuk kuadrat. Boleh kalian pakai permisalkan untuk cos kuadrat X itu mau A, B, C ataupun seterusnya, atau juga langsung dengan cara kita pemfaktoran. Ya, 6 cos kuadrat X tambah 5 cos, bukan 5 cos ya, tapi 3 cos X. 3 cos X 3 cos X kurang 4 sama dengan 0. Ya, sekarang kita faktorkan. Perhatikan bahwa nilai yang di depan 6. Oke, berapa kali berapa hasilnya? 6. Berarti 2 dan 3. Lihat lagi, bagian tengah kan 5 dan bagian belakangnya min 4. Kita lihat min 4, berarti 1 dan 4 yang menghasilkan nilai negatif 4. Kita kali ya, 1 kali 4 kan 4. Nah, sekarang kita perhatikan lagi untuk minus kemudian min plus atau plus minus yang menghasilkan nilai 5, bukan 5 tapi 3. Nah, kita lihat bahwa oh iya, berarti 2 dikali 3 kan 6. Selanjutnya min 1 kali 4, positif 4. Oke, min 1 kali positif 4 ya min 4. Oke, kemudian min 1 ditambah dengan 4, nilainya adalah 3. Itu cara mengambil dua nilai untuk persamaan yang kita faktorkan. Nah, maka nilai cos X-nya yaitu 1/2. 1/2 itu dari mana? Dari 2 cos X kurang 1. Oke, 2 cos X kurang 1 sama dengan 0, ya cos X-nya 1/2. Atau 3 cos X tambah 4 sama dengan 0, maka cos X-nya itu adalah min 4/3. Perhatikan tanda, kalau positif pindah ruas kanan maka negatif. Ya, jadi kita sudah dapat nilai X yang pertama yaitu 1/2 dan X yang kedua min 4/3. Ya, apakah cos X sama dengan 1/2 ini dia masuk pada nilai maksimum dan minimumnya? Kemudian min 4/3 pun masuk nilai minimum atau maksimumnya atau tidak? Ya, jadi nilai X yang memenuhi cos X sama dengan 1/2. Oke, 1/2 itu adalah X sama dengan 60 derajat dan X sama dengan 300 derajat. Oke, jadi dia masuk pada nilai maksimumnya untuk cos. Oke, kalau cos 1/2 yang menghasilkan nilai 1/2 yaitu 60 derajat dan 300 derajat. Boleh langsung seperti ini saja. Oke, sedangkan kalau cos X sama dengan min 4/3, dia itu tidak ada nilai yang memenuhi. Oke, nilai X-nya tidak memenuhi. Jadi, himpunan penyelesaian di sini adalah 60 derajat dan 300 derajat sesuai dengan interval yang ada. Oke, jadi bisa dipahami ya. Sekarang kita langsung ke contoh soal yang ketiga.
Contoh soal yang ketiga itu tentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri tan kuadrat X kurang 3 sama dengan 0. Masih sama untuk intervalnya 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Ya. Penyelesaian di sini tan kuadrat X kurang 3 sama dengan 0 bisa kita faktorkan menjadi tan X kurang akar 3 dikali dengan tan X tambah akar 3. Ya, kenapa ya? Jelas ya, kalau tan X kali tan X ya tan X pangkat 2. Kemudian min kali positif negatif. Oke, selanjutnya akar 3 kali akar 3. Kalau akar 3 kali akar 3 ya akar 9. Akar 9 ya 3 toh. Jadi tan X kurang akar 3 tan X plus akar 3. Nah, itu kita faktorkan dari persamaan tan kuadrat X kurang 3 sama dengan 0. Maka tan X-nya sama dengan negatif akar 3 pindah ruas positif akar 3 atau tan X sama dengan negatif akar 3. Nah, kalau sudah sampai di situ tinggal kita lihat tan X yang menghasilkan akar 3 berapa derajat sih? Nah, nilai tan X sama dengan akar 3 yang memenuhi itu adalah 60 derajat atau 240 derajat. Sedangkan pada tan X sama dengan negatif akar 3 yang memenuhi atau nilai X yang memenuhi yaitu 120 derajat atau 300 derajat. Jadi kita lihat bahwa untuk intervalnya himpunan penyelesaiannya untuk batasannya 0 derajat sampai 360 derajat itu adalah 60 derajat, 120 derajat, 240 derajat, 300 derajat. Berarti semuanya dia memenuhi batasan interval. Ya, itulah 3 contoh soal mengenai persamaan trigonometri dalam bentuk pemfaktoran. Semoga bisa bermanfaat. Nanti video atau lanjutan contoh soal dari pemfaktoran pada video yang selanjutnya ya. Ya, jangan lupa tetap semangat belajarnya, selalu menyimak video pembelajaran ini. Oke, terima kasih, sampai jumpa.